Insan Populer Indonesia bersama Wanda kedatangan tamu kita hari ini, Nina. Ramai ya di studio seperti biasa. Hari ini Nina hadir, ini tamu spesial kita di Insan Populer Indonesia karena semua pengen jadi populer. Dan tentunya siang hari ini kita juga punya Mr. Producer di sana. Halo Mr. Producer. Halo, nggak kelihatan di kamera. Nanti Mr. Producer akan nanya-nanya yang mungkin Nina, apa nih pertanyaannya? Nanti kalau nggak tahu jawabannya tanya mama ya. Oke, hari ini Nina sudah hadir bersama mamanya. Boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa? My name is Nina. I'm 10 years old and I like to play violin, piano, and I also like to sing many stuff to do. Of course. Wow, I only play 3 instruments. No, I mean 2. Wow, Nina played 3 instruments. Actually Not 2. two. No, Actually 2. two. I actually sing. Jadi Nina Two itu instrument bernyanyi, plus bernyanyi. Wow. My bad, okay, if I say that. Piano dan violin. Yang pertama instrumen apa dulu yang Nina mainkan? Piano, because it's like the basic instrument. Okay, so the basic instrument you play the piano first. Yep. And then you start to like it. How long have you been play piano? I've been playing piano, I forgot, like 3 or 4 years old, and I also Umur like sing 4, too. iya. Yeah. When you were 4 years old. Jadi Yep. 4 tahun Nina main piano until now. Yes, until now. Yep. Pada Wow. pakai bahasa daerah. Aku ngerti. Ngerti kan ya? Paling Fahri yang nggak ngerti. Nyawa. Nina sekarang sekolah di mana? Oh no, I'm homeschooling. Homeschooling. Jadi Iya. Nina sejak pandemi sih, Oh, terus sejak udah pandemi. mulai homeschooling, stay di ya belajar dari rumah, soalnya dia emang mau fokus di musik gitu dan dengan 2 instrumen plus nyanyi itu sebenarnya udah menyita waktu dia cukup banyak kan. Wow. Jadi akhirnya kita memilih untuk dia homeschooling biar bisa dapat fleksibilitas sekolah dan juga dia tetap bisa belajar musiknya tetap maksimal kayak gitu sih. How do you feel when you start homeschooling? Like it's different, right? Between Yes. school and homeschooling. You meet Yep. friends, and now you're homeschooling. What do you feel? I start to feel happy because I like to learn music right now. Just because I was playing piano and violin, and I also like to sing too. Wow, jadi Nina itu gimana Mr. Producer biasanya cerewet? Aku sampai penasaran soalnya. Jadi kan dia masih kecil, tapi dia multi talenta banget. Jadi nyanyi, piano, sama biola. Waktu lagi mengandung, bapaknya makan apa? Bukan ibunya ya, bapaknya makan apa? Mungkin emang dari bapaknya kan basically dulu guru musik gitu, jadi ya mungkin ya nggak tahu ya darahnya dari mana. Kalau saya sih kayak nggak punya darah ya. Makanya pucat ya. Iya, makanya kayaknya emang dia dari kecil banget, waktu umur kayak setahun aku inget banget tuh, kita kan ya namanya baru married, waktu dulu tuh belum punya piano di rumah. Terus kayak bapaknya iseng bawa dia yang umur 1 tahun ke toko piano di Kelapa Gading gitu. Terus bapaknya main. Nah abis itu kita udah mau pulang, karena kan beli piano bukan beli pisang goreng ya yang datang terus langsung beli gitu loh. Ternyata dia nangis, itu dia baru umur setahun dan dia nangis karena dia nggak mau pulang dari situ. Terus akhirnya kita ngelihat, wah kayaknya anak ini mungkin suka ya dengan si piano ini gitu. Jadi ya udah deh, namanya anak pertama gitu, apa aja diturutin, besoknya langsung dibeliin piano. Nah itu dan jadi piano pertamanya Nina gitu di umur setahun, walaupun dia nggak bisa main pasti. Cuma ya udah dia dari kecil Bukan tuh keyboard ya? enggak, kita beliin piano. Bener piano, Piano. dari kecil langsung piano. Iya, iya, karena emang kita mikir kalau keyboard kan biasanya kayak anak yang belajar, kalau memang niatnya mau ke piano, toh at the end harus punya piano gitu loh. Jadi memang waktu itu namanya piano pertama ya uangnya nggak ada gitu loh. Jadi beliinnya tuh piano, digital piano gitu. Makanya dia, dan kita mesti mikir ini piano akustik kan mahal gitu, kayak langsung beliin ini banget gitu. Maksudnya kalau langsung dibeliin kok
lumayan gitu ya biayanya, makanya kita terus beliin yang digital dulu gitu. Terus ya belum tentu dia tertarik, kali aja emang pengen nangis doang hari itu gitu kan. Ternyata ya emang dia menunjukkan keseriusan, baru kita beliin dia piano akustik sih akhirnya sampai sekarang. Wow, bolehlah tepuk tangannya. Diperkenalkan dulu, mungkin pada belum tahu ini ibunya atau siapa. Beli apa tantenya? Benar. Babysitternya sebenarnya. Jadi yang berada di sebelahnya Nina kali ini adalah mamanya. Iya. Namanya siapa Tante? Halo, nama aku Desi. Oke, Tante Desi menemani Nina hari ini. Nah, Nina ini tuh berapa bersaudara sih Tante? 2 bersaudara. Dua Dia paling bersaudara. gede. Nina paling besar dan adiknya laki-laki atau perempuan? Adiknya cowok umur Adiknya 6 cowok. tahun. Wah, punya bakat yang sama seperti Nina? Sepertinya enggak sih. Sepertinya enggak ya. Dia memang belajar piano juga, cuma belum yang benar-benar diseriusin lah, cuma kayak belajar biasa aja. Wow, Nina, kan Nina udah coba pertama kali piano. Lagu apa yang pertama kali Nina kuasain? Lupa ya Nina. I was thinking I was the Okay. Orcas Band song. I still remember. Hot Cross Band. The Itu Hot kayak Cross umur Band. 2 tahun ya Nina. Iya, iya. Cross Band. Hot Cross Band. Itu lagu anak-anak? Lagu Yep. anak-anak Lagu banget, anak-anak kayak banget. lagu termudah gitu. Wow. And now? Termudah aja nyebutnya susah ya. Iya, termudah aja kayak Hot Cross Band. Kayaknya partiturnya agak ribet ya. Tapi udah gak inget sekarang Udah nggak ingat mainnya. ya? Kalau sekarang favoritnya apa? Apa lagu I- favoritnya? Just only classical music because I never played jazz music Okay. on the piano. But you're not avoiding jazz. No. Still learning. Yeah, I'm learning. still More- learning. More on the Okay. classical piece. Yep. Nah, klasikalnya apa yang Nina suka? What song do you like? Oh my god, it's so hard to choose. Oh, kayak lagi ujian ya semuanya kayak I was having like the Schubert, the impromptu one. Schubert impromptu. Nah, mamanya sendiri Tante Desi bisa main instrumen? Oh enggak. Enggak. Pianika kali Pianika. ya. Aduh, sayang banget levelnya jauh. Berarti Nina sendiri sering mengikuti berbagai kompetisi dong? Lumayan sih. Dan prestasi apa yang udah Nina raih selama ini? Macem-macem sih ya. Ya tapi Yang memang paling berkesan? yang paling berkesan apa ya Nin? Banyak ya Nin ya. Di Indonesia atau di luar Di negeri? Indonesia sih, masih di Indonesia. Indonesia. Banyak sih sebenarnya kayak nyanyi. Dia pernah ya lomba nyanyi terus menang, terus piano. Cukup banyak sih. Jadi ya buatku semuanya berkesan karena Nina showing her best sih pastinya. Jadi kayak kalaupun dia nggak menang ya it's okay karena kita tahu bahwa di belakang layar Nina tuh udah mempersembahkan yang terbaik kayak gitu. Jadi kalau ditanya mana yang paling berkesan semuanya sih karena semua Nina put her effort kan 100%. So ya semuanya harus dihargai gitu. Hebat ya Nina ya. Nina, kamu itu kan pernah bernyanyi di kedutaan nih kayaknya ya? Ya macam-macam sih sebenarnya nyanyi pernah, cuma kayak kita agak lupa momennya ya. Main violin juga pernah sih beberapa kali, tapi nggak sendirian. Jadi kan Nina tergabung dalam orkestra, jadi ya mereka sering perform untuk kedutaan atau kayak di acara kementerian kayak gitu atau acara macam-macam sih. Tahun lalu dia tuh baru join orkestra tahun lalu. Tahun lalu tuh dia masih di level yang junior orkestra. Okay. Tapi tahun ini dia udah naik kelas ke the main team gitu. Jadi yang orkestranya yang bukan yang junior lagi. Nah, di situ di orkestra itu dia kan sectionnya adalah violin 2 di orkestra dan she's the youngest in the violin 2. Terus ada satu teman lagi yang kecil di violin 3 gitu. Jadi memang mereka berdua itu yang paling kecil di antara like around 70 other people di orkestra itu yang memang umurnya jauh lebih dewasa karena orkestranya memang youth orkestra gitu. Jadi bukan children orkestra sebenarnya, tapi kayak mereka sebenarnya menerima asalkan you pass the audition dan memenuhi requirement-nya gitu. Hebat banget ya, berarti Nina menjadi salah satu yang tergabung di orkestra yang umurnya udah bukan umurnya Nina ya.
Oh, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Mr. Producer nih kayak terpana ya dari tadi ya. Aku lagi penasaran. Kan Nina kan dari awal udah suka sama piano tuh. Nah tiba-tiba kok biola gitu. Momen apa yang tiba-tiba Nina, apa emang disuruh orang tuanya atau tiba-tiba Nina ngeliat di TV gitu? Aku Biola. itu pernah lihat di TV kan, aku suka nonton YouTube kan. Terus aku lihat satu orang kan like main biola Tuh, kalau from the aku bahasa camp. Indonesia. Oh iya. Oh iya. Kesana bahasa Indonesia, kesini bahasa Inggris ya. Oh, ini gak lancar ini bahasa Indonesia. Celtic woman ya. Yes, yes. Iya. Iya bahasa Indonesia aja kan. Gimana lanjut? Terus habis lihat YouTube, Nah, favoritnya dia tuh ada satu member ada salah satu kayak grup musik namanya tuh bukan grup musik, sebenarnya grup vokal Celtic Woman. Tapi selalu diiringi satu violinis gitu, satu pemain biola cewek. Dan aku tuh inget banget dulu itu momen dia 2 tahun. Jadi yang 1 tahun kan piano, yang 2 tahun tuh dia baru bisa lari-lari. Lalu ketika kita puterin YouTube, dia tuh lari-lari karena belum bener gitu, dia lari-lari ngikutin si orang yang main biola itu gitu, dengan mainan dia apa kek gitu ya, mainan bekas karena nggak punya biola kan di umur itu, lari-lari. Dan dia tuh memang aspirasinya pengen jadi violinis gitu. Jadi setahun emang banyak maunya sih anaknya, setahun main piano, terus 2 tahun dia pengen biola. Nah terus kita mulai cariin dia biola sebenarnya, cuma unfortunately pada waktu itu tuh kita nggak nemuin biola untuk anak sekecil dia. Terus akhirnya makanya kita putusin ya udah belajar piano aja dulu gitu. Yang sebenarnya agak telat juga kita sadarnya. Jadi dia baru mulai belajar biola tuh di umur 8. di umur 8 dengan pakai biola dewasa. Udah biola beneran. Sekarang 10. Sekarang 10. Iya. Oh, jadi piano lama tuh. Iya, lama. 8 Baru biola. Berarti Cuma ada, ya ada itu. kemungkinan alat musik baru nih Jangan nanti dong. Iya, tiap umur kan ada kemauan Bener. yang beda. Tapi aku kan? udah ingetin sih, kayak udah cukup ya Nini ya gitu Tapi kan. nyambung sih kalau biola sama piano. Jadi Iya. kalau Nina bikin aransemen enak tuh. Jadi Ntar aja. setelah tadi mungkin kenapa ya Nina itu punya 3 kemampuan yang sudah diketahui orang tuanya. Pertama piano, kemudian biola, terus kayaknya Nina juga bisa nyanyi ya? Yep. Wow, mungkin karena Nina ini dipilih nyanyi karena nggak pakai instrumen apa-apa ya. Nah, Nina pas kapan mulai bernyanyi? Maybe, yeah, when I forgot 3 or 2 or 4. Iya. I also start a performance at the mall when I was 4 years old because I still watch my videos, the old videos. Okay. Mulai nyanyi sih kayak dari 2-3 tahun, tapi 2-3 mulai tahun. start performance di mall itu untuk nyanyi itu dari 4 tahun. Wow. Yep. Mungkin secara akustik boleh ya, Nina sing one song that you remember. Your own song. Ya, your own song. You wanna Biar sing? kita dengar suaranya Nina, karena Kita nanti aja. juga Nina akan bermain piano dan juga menunjukkan permainan biolanya. Biola. Oke, sekarang boleh nyanyi sedikit yang Nina paling kuasain. Boleh di sini di Inpop Indonesia. Dikit aja nih. Okay. Wait, hold on. Sunshine gently glimmers upon you as you open your eyes with a little yawning on your face. Birds fly chirping out of my window as I step out to meet you, greeting you with a smile. Klasik ya. Klasik, luar biasa. Udah dianugerahi wajah yang cantik dan bisa bermain berbagai instrumen, bisa nyanyi juga. Semuanya klasik dia. Semua klasik. Selain semuanya tadi, Nina ada keinginan untuk berakting nggak sih? I was too shy to act. Ya, apa acting jadi pemalu? Iya. What? Anaknya pemalu. Tapi ada your favorite violinist, pianist siapa?
Usually, I know my favorite violinist. I usually watch a video called Tuse Violin. It's like the best violinist ever. Wow. Ya, Tahu nggak silakan. Mr. Producer? Enggak. Nanti kita tanya ya. Mungkin Chano tahu? Nggak tahu juga ya. Kita di sini di Inpop kedatangan semua yang berbakat. Kemarin sudah ada pianis, sudah ada pemain sasando, dan kali ini ada Nina. Nina bisa bermain alat musik tradisional nggak? Pernah mencoba nggak? Pernah ya. But I did in the gamelan, right? In Gamelan. Bali. I still remember in Bali. And are you good in it? Yeah, I tried like what is it called? It looks like a xylophone. I don't know. Wah, berarti Perangkat gamelan. Nah, Nina kayaknya kalau dikasih alat musik apa aja kayaknya bisa sebenarnya ya. Cuma mamanya takut nanti di rumahnya isinya alat musik semua. Karena kita beli terus. Yeah. Oke, Mr. Producer, apa yang mau ditanyain? Kalau misalnya Nina suka alat musik tradisional, awalnya nontonnya dari mana? Ngeliatnya dari mana? Waktu itu tahu gamelan dari mana? Waktu itu mereka as an orchestra mereka ada festival kebetulan di Bali. Nah, Yep. terus one of the agenda was pergi ke Bali, kan memang banyak banget hal yang tradisional. Jadi dia masih kecil tahun lalu gitu, umur 9, dan ya itu mereka pergi dan diajarin untuk mengenal, nggak cuma ya mereka kan sebenarnya basicnya alat musik barat lah, ibaratnya kan biola, piano, semua tuh alat musik barat. Jadi dikenalkan ke alat musik tradisional, ya itu sih seperangkat gamelan Bali itu gitu. Nah, terus anak-anak ini mereka disuruh nyobain, jadi ya I think that was a good opportunity ya, maksudnya anak-anak yang biasa main alat musik barat, Terus dikenalin justru dengan alat musik tradisional Indonesia kayak Oke. gitu. Nina tertarik gak dengan alat musik tradisional? Suka nggak? I do. Waktu awalnya nyoba gamelan di mana berarti? Di Bali. Di Bali, iya. Iya, jadi Sebelumnya belum pernah berarti? belum ya? pernah. Langsung nyoba di Bali, terus nggak minta beliin gitu? enggak, jangan No. seperangkat gitu. No. Aduh. Tapi dari semua alat musik, Nina udah pernah mencoba berbagai macam alat musik? Yang paling Nina pengen cobain dari semuanya, sekarang kan Nina udah coba piano, violin. Ada nggak alat musik Ada yang lagi nggak aku nih? penasaran deh mami, aku pengen main alat musik ini? Apa? Apa nih? Ada nggak? Atau pengen fokus di piano aja? Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada ya? No. Kalau pianis apa favoritnya Nina siapa? Siapa yang kamu suka nih? Banyak ya. But I don't know them yet. Oh, namanya nggak tahu. Yep. Kalau penyanyi favorit? Siapa penyanyi Si favorit? Auntie Pevita Salim. Anti Pevita Anti Salim. Pevita Salim. Oh, Iya. Pevita pemain film itu ya. Bukan, itu Pevita Bukan. Pierce. Bukan. Udah pindah ya, karena jadi pemain musik. Nah, kan Nina waktu belajar piano, yang mengajarkan pianonya itu gurunya Nina ya. Dan itu katanya favoritnya Nina juga ya. Iya. Why? Karena guru kamu baik. Yep. Terus? She's Biar really nilainya kind. dikasih bagus. And also, like, her piano skills are very good. Aha. And yeah, that's all because I cannot think of anything else. Nama gurunya Nina siapa? Mungkin nanti gurunya Nina. Siapa tahu ntar Biar nonton nilainya- dia. Iya. Bilangin dong nama guru pianonya siapa? Biar nilainya bagus. I learned my piano teacher, her name is Miss Neska. Miss Neska. Miss Neska udah ngajarin dari Nina kecil atau pas udah Baru sejak pandemi. baru sejak pandemi? Oh, sebelumnya belajarnya sama siapa? Ada guru yang lain. Guru yang Dari lain. awal tapi langsung belajar ya, bukan otodidak ya? Enggak. Kalau piano langsung belajar. Kalau violin yang sempet otodidak. Oh. Karena kan dia udah punya basic piano ya, jadi lebih gampang sebenarnya. Cuma otodidaknya nggak lama sih. Karena ya emang dia butuh dipegang oleh profesional. Wow. Tapi semua yang ditanyain, misalnya pada kayak kemarin kan kita kedatangan yang dia pianis juga gitu ya. Terus ditanyain pianis favoritnya nggak tahu juga gitu. Jadi emang kayak
kekurangan bintang pianis ya sebenarnya di dunia. Atau justru sebenarnya bisa jadi sih karena nggak ada kayak satu pianis yang benar-benar populer banget kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya banyak pianis yang bagus di Indonesia. Nah, harapannya sendiri kalau dari Mama Desi untuk Nina ke depan inginnya apa? Dari mamanya dulu, terus nanti kita tanya Nina. Harapannya semoga Nina inilah, maksudnya ini kan jalan yang kayak dia emang udah dia yang pilih gitu loh ya. Semoga dia tetap komit dengan ini gitu, tetap latihan musik dengan baik gitu. Apapun yang dia mau jalanin sebenarnya bebas ya. Either dia mau jadi penyanyi kah, atau dia mau jadi pianis kah, atau mau jadi violinis, terserah dialah gitu. Tapi yang penting dia ngejalanin itu dengan sebaik-baiknya gitu aja sih gitu. Nah nih, biasanya kalau orang atau anak yang senang sama seni, dia di sekolahnya kurang gitu. Menurut Tante gimana kalau Nina sendiri? Ada nggak kecenderungan itu? Jadi dia nggak terlalu suka sama pelajaran sekolah gitu? Mungkin sebenarnya aku nggak bilang sih ya kayak menjadi nggak suka atau gimana gitu. Cuma kan yang kita sadarin sebagai orang tua itu kan nggak bisa ya kita bilang anak tuh harus excellent on everything gitu. Jadi kayak saya sih ngelihatnya bukan kayak oh dia kurang A atau kurang B, tapi justru saya tahu dia lebih di A dan lebih di B. Ya saya arahkan sesuai dengan apa yang menjadi kelebihan dia gitu loh. Ibaratnya misalnya ikan ditaruh di sekolah memanjat gitu, ya pasti dia akan dianggap ih lu nggak bisa manjat gitu loh, ya hanya karena dia nggak bisa berenang gitu loh gitu. Cocok ya. Ya paling kayak sekolah kan dia tetap butuh hal basic ya gitu. Nah itulah, tapi kayak ibaratnya bisa 1+1. bener. Mungkin udah bisa ada basicnya aja, nggak usah terlalu ditekunin. Nggak usah ikut olimpiade matematika gitu loh, karena ya dia nggak memilih untuk berada di situ kayak gitu. Daripada misal aku paksain gitu, karena sejujurnya aku guru matematika. Jadi kalau aku nurutin egoku, aku pasti pengen anakku jago matematika. Karena lawong ibunya gitu kan. Tapi kan pada akhirnya aku sadar bahwa dia tuh bukan aku gitu loh. Ya dia anakku tapi ternyata dia bukan aku gitu. Ternyata dia nggak sama sekali nurunin. Dia bukan anakku. Iya jangan. Ternyata Iya ya itu maksudnya kayak ya kan harus sadar gitu bahwa ternyata emang anaknya berbeda dan masa iya harus kupaksain gitu lah. Mungkin kalau dipaksain ya bisa aja kali ya, tapi kita nggak tahu dia stres nggak ya, terus kayak ya udah gitu, jalanin aja apa yang menurut dia suka dan dia menunjukkan bahwa dia juga bagus di bidang itu gitu. Mungkin sih untuk dia pindah jalur, tapi kayaknya pindah jalurnya tuh nggak akan kayak frontal banget sih gitu. Jadi aku rasa tetap sebenarnya kayak dari sekarang ada hal yang secara nggak sadar dia juga pelajari gitu kan. Misalnya kayak dia sekarang sering perform kemana-mana. Nah itu juga punya bekal kan. Bekal dia gimana perform di depan banyak orang. Yang mungkin tetap akan kepake ketika dia nanti acting. Atau misalkan bekal gimana dia berinteraksi dengan banyak orang gitu. Nanti dia akan pakai skillnya untuk interaksi dengan kru kayak gitu. Jadi nggak ada hal yang sia-sia sih harusnya. Kayak pasti masih ada hal yang bisa kita ambil gitu loh untuk jadi bekal dia, walaupun katakanlah kok dia pindah jalur ya gitu. Jadi semua proses nanti akan membawa Nina ke suatu tempat yang akhirnya Nina fulfill di situ ya. Mudah-mudahan. Oke. Masih di jalan kan Masih. sekarang gitu. Iya benar, nggak Nggak ada yang tahu. Karena emang semua yang dipelajarin itu kan sebenarnya cuma proses aja. Proses ngebentuk nanti dia kan tahu akhirnya dia tuh siapa gitu nantinya. Iya. Oke. Saya sekarang aja aku tanyain gitu, kamu mau fokus kemana Nin? Gitu loh kan tiga-tiganya gitu. Terus aku nggak tahu katanya. Sepertinya terlalu muda ya untuk nanya itu ke Nina. Kayaknya Nina nanti berapa bulan lagi Nina lihat sesuatu kayaknya Mami aku mau ini deh. Aduh. Ketertarikannya akan terus bertumbuh dan berkembang ya Nina ya. Oke, Nina, Mama kan guru matematika. From all the things that you learn in school, yang mana yang jadi favorit Nina? Or you didn't like all the academic thing? Suka nggak? Do you like any subject Subject at on your school? Apa nih?
like English more. Oh, Oh, ya. English. Ya, Udah pasti sudah ya. lah ya. Gak suka math lah ya. Sorry. Tapi mama suka marah nggak kalau nilai math-nya jelek? Suka lah. Oh, suka ya? Tapi nggak jelek sih nilainya. Cuma kayak dia males-malesan aja belajarnya. Tapi kan Albert Einstein, kalau kita belajar dari Albert Einstein, dia di sekolah malah di DO. Ternyata dia jadi orang terpintar di dunia gitu. Jadi emang akademik nggak pengaruh sih sama intelligence. Nanti Nina bawa pulang itu loh, kata-kata itu dia bawa pulang sampai rumah. Kalau tiap mamanya nyuruh matematika, Mama Albert Einstein aja aja. Betul, ini Dan ini fakta. ilmiah gitu, ilmiah. Udah gitu belum lagi ada yang otak kiri dan otak Iya. kanan gitu kan. Nah, ini masuknya mana nanti. Oke, wah senang banget Nina sudah hadir di sini dan kita juga sedang mencari brand ambassador dari Trikarya Co-op dan Sisi Communication. Nina tertarik nggak jadi brand ambassador kita? You're gonna be the front liner in here to perform and to show your skills in front of other people. And you're bringing the flag of Trikarya and also Sisi Co-op. Oh. Are you Yeah. scared? Yes, I was very nervous. Very Really nervous. took that. Kalau orang gitu kita kasih waktu berpikir ya 15 detik. Itu langsung ngangguk. Langsung ngangguk ya. Iya. Enggak nanti itu. Tapi hari ini Nina karena ini acaranya santai, jadi dia nggak akan main musik klasik sih, Oke. gitu. Jadi akan main yang lebih santai lah. Oke, Gitu. kita Soalnya tunggu ada performanya stres, ya. Oke. Kita tunggu performanya Nina. Terima kasih Nina sudah hadir di Inpop Indonesia dan kita akan saksikan performance Nina sesaat lagi. Terima kasih. Thank you.